Salam Franciscus Pacebene, perkenalkan nama saya Sarli Dinata di kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan politik etik. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, pengertian dari politik etik sendiri merupakan kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Dengan tujuan yaitu, secara garis besar, politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Selain itu, kebijakan politik etis memajukan 3 program, yaitu yang pertama, edukasi dengan mengadakan pendidikan, yang kedua, irigasi dengan membuat sarana dan jaringan pengairan, yang ketiga, transmigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk. Selanjutnya yaitu latar belakang politik etik. Selama masa kolonial, Belanda telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme barat. Salah satu kebijakan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan terparah rakyat Hindia Belanda adalah kultur stelsel atau sistem tanam paksa pada 1830. Kebijakan ini bahkan mendapat kritik berbagai kalangan, termasuk dari politikus dan intelektual Belanda sendiri. Mereka adalah Pieter Brusshoff dan C.T.H. van Deventer. Kedua tokoh ini merasa semua kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Belanda merupakan tindak eksploitasi dan menurunkan kesejahteraan rakyat. Dengan begitu, Pieter Brusshoff dan C.T.H. van Deventer merasa pemerintah Belanda memiliki hutang tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat Hindia Belanda. Yaitu tokoh pelopor politik etik, yaitu Pieter Brusshoff dan C.T.H. van Deventer, merupakan tokoh yang berada di balik kebijakan politik etis. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud, sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah Belanda, Van Deventer memuat kritiknya dalam tulisan berjudul EN Schuld, yang berarti hutang kehormatan, yang dimuat di majalah De Griet 1869. Ternyata banyak kalangan yang sependapat dengan kritikan Van Deventer tersebut. Mendengar banyak kritikan dan tuntutan yang masuk, Ratu Wilhelmina akhirnya bertindak dengan mengeluarkan kebijakan baru yang disebut politik etis. Selanjutnya yaitu dampak positifnya. Yang pertama, munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia. Yang kedua, terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan. Dan yang ketiga, terjadinya perpindahan penduduk dari proses transmigrasi. Selanjutnya yaitu ini ada foto-foto keadaan pada saat pelaksanaan politik etis. Selanjutnya yaitu penyimpangan dalam politik etis yang memberikan dampak negatif. Yang pertama yaitu irigasi, yang dimana seharusnya untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat, tetapi nyatanya tidak. Dampaknya terdapat jurang pemisah antara perekonomian perkebunan milik swasta atau pemerintah dengan rakyat. Dan yang kedua, emigrasi. Rakyat ditempatkan di daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda, dan mereka ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan. Selanjutnya yang ketiga, edukasi. Meskipun pemerintah Belanda selama mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, tetapi terjadi diskriminasi di dalamnya. Pendidikan yang dibuka hanya diperuntukkan untuk anak pegawai dan orang berada saja, sementara yang berpendapatan sangat rendah tidak diperbolehkan sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, salam Franciscus Pacebene.